Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kaitannya dengan bagaimana sebetulnya konsep Islam rahmatan lil alamin. Ya. Tema kali ini sebetulnya sangat penting sekali untuk kita bahas, ya. Mengingat di dunia saat ini, khususnya di dunia barat begitu ya, itu mempersepsikan Islam itu agama yang ekstrim, ya, agama yang menganjurkan atau mengajarkan kepada kekerasan. Bahkan pada stigma yang lebih berat itu adalah agama yang mengajarkan atau memproduksi gerakan-gerakan terorisme, ya, seperti halnya misalkan kita melihat ISIS misalkan, ya. Maka tema tentang Islam rahmatan lil alamin ini menjadi urgent untuk kita bahas, sebab wajah Islam saat ini mengalami distorsi yang sangat luar biasa seperti yang saya bilang tadi, gitu ya. Islam sesungguhnya adalah agama yang rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagaimana kemudian Islam mengalami distorsi makna yang sangat luar biasa? Karena memang ya, masyarakat barat itu memahami Islam sepenggal-sepenggal, ya. Mereka tidak utuh dalam memahami bagaimana substansi dari ajaran Islam yang sesungguhnya, ya. Yang mereka kenal hanyalah konsep-konsep tentang jihad, ya. Yang mereka kenal hanyalah konsep-konsep tentang hukuman pancung, hudud dan seterusnya, gitu ya. Padahal Islam jauh dari sekedar hukum-hukum seperti itu. Agama Islam adalah agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta, ya. Agama Islam agama yang mampu bertransformasi menyesuaikan dengan kondisi zaman, perkembangan zaman, dan juga lokasi, ya, tempat dan juga waktu, gitu. Ya, soleh likuli zaman wal makan, itu salah satu ejawantah dari bagaimana Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya. Maka kemudian kita penting, ya, untuk menggaungkan betul-betul, ya, untuk menyuarakan kembali Islam itu agama yang rahmat untuk seluruh alam semesta. Islam bukan hanya rahmat untuk umatnya saja bahkan, ya. Islam bukan hanya rahmat untuk umat muslim saja, tetapi untuk siapapun yang ingin mengambil, mengimplementasikan ajaran Islam, dia akan mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran, Islam rahmatul alamin, salah satu ayat yang sering kali kita dengar itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Khitab atau objek yang di dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka, ka itu kembali kepada Rasulullah. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Tetapi pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah kemudian hanya Nabi Muhammad saja yang bisa menjadi rahmat bagi alam semesta? Lalu kita, umatnya Nabi Muhammad seperti apa, gitu ya? Kalau kita melihat Nabi Muhammad memang betul-betul menjadi rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya buat bangsa manusia saja, gitu ya, makhluk manusia saja, bangsa jin pun, makhluk jin pun juga mendapatkan rahmat. Tumbuh-tumbuhan, binatang juga mendapatkan rahmat. Seluruh alam semesta mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat sirahnya Nabi, ya, ketika mulai dari beliau dilahirkan, bagaimana rahmat-rahmat itu sudah bisa dilihat, begitu ya. Tetapi tugas kita sebagai umat yang menyambung estafet membawa risalah kenabian, sebetulnya kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, ya, menjadi rahmat bagi siapapun, bagi seluruh umat manusia. Tetapi tentu saja karena kita berbeda dengan Nabi Muhammad yang dikarunia dengan segala kesempurnaan dan tidak ada kekurangan sama sekali, begitu ya, maka kita menjadi rahmat itu sesuai dengan batas kemampuan kita, sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Kita sebagai dosen, bagaimana menjadi dosen yang rahmat bagi alam semesta. Kita menjadi pedagang, bagaimana menjadi pedagang yang rahmat bagi alam semesta. Kita menjadi pegawai negeri, konten kreator, ya, bagaimana kita menjadi rahmat bagi semua orang, tidak hanya
umat Islam saja gitu. Apa yang kita hasilkan itu membawa kedamaian, membawa rahmat ya. Sesuai dengan bidang kita. Karena takwa saja kata Al-Qur'an kan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu ya kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kamu. Mastata'tum. Ya, maka berdasarkan itu juga kita meskipun tidak bisa menyamai level Nabi dan itu tidak mungkin, tetapi kita tetap tidak meninggalkan risalah rahmat ini, tidak meninggalkan nilai-nilai ya, value dari Islam sebagai rahmat untuk alam semesta, gitu ya. Nah, kemudian istilah rahmat itu sendiri itu adalah mengandung suatu kemaslahatan, ya, mengandung suatu manfaat. Bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu ketika kita hadir di masyarakat, ya, ketika kita menjadi anggota masyarakat, ketika kita bekerja di bidang kita masing-masing, itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari segala kemudaratan, ya, itu bagi siapapun. Kita konsep rahmatul alamin harus kita pahami bahwasanya agama Islam itu tidak, kalau istilah bahasa yang sering saya gunakan misalkan muslim sentris, tidak muslim sentris begitu ya. Tidak hanya yang dipikirkan itu adalah bagaimana umat Islam. Ya. Islam datang itu Allah sendiri ya, itu bukan Tuhan untuk umat Islam saja gitu ya. Allah itu adalah Rabbun Nas wa Rabbul Alamin. Tuhan untuk semua umat manusia, Tuhan untuk alam semesta. Dan Al-Qur'an itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, bukan hudal lil muslimin. Petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya petunjuk untuk umat Islam saja. Sehingga memahami Islam yang rahmatan alamin, kita harus membuang jauh-jauh cara berpikir, paradigma di dalam kepala kita bahwasanya Islam ini datang hanya untuk umat Islam. Al-Qur'an itu hanya untuk umat Islam. Nabi Muhammad itu hanya untuk umat Islam. Iya. Sehingga kita dalam bermuamalah sesama manusia, kita betul-betul bisa menghadirkan suasana yang toleran. Ya. Toleransi akan kita munculkan di situ karena kita menganggap semua manusia itu adalah makhluk Tuhan. Semua umat Islam pun meskipun kita berbeda-beda mazhab, berbeda golongan dan seterusnya gitu ya. Setiap umat Islam itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama yang harus kita pahami dari Islam rahmatan alamin dan bagaimana kita mengimplementasikannya, mengaplikasikannya adalah kita membuang jauh-jauh cara berpikir yang muslim sentris. Ya, apa-apa hanya untuk umat Islam saja. Ekonomi kita berpikir bagaimana ekonomi umat Islam maju. Politik bagaimana kita hanya fokus kepada politik umat Islam. Kesejahteraan bagaimana kita hanya memikirkan kesejahteraan umat Islam saja. Tidak. Tetapi bagaimana Islam ini hadir menjadi solusi, menjadi rahmat untuk semua permasalahan umat, siapapun yang mendapatkan masalah itu, siapapun yang menghadapi masalah itu. Ya, di dalam dunia ekonomi Islam hadir tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagaimana siapapun yang kemudian menggunakan ekonomi dalam prinsip Islam itu mendapatkan maslahat, mendapatkan kemanfaatan, ya, dan terhindar dari kemudaratan. Ya. Siapapun itu, apapun itu agamanya, apapun itu negaranya, negara muslimkah atau negara non-muslim. Begitu juga dengan politik Islam. Siapapun yang mengimplementasikan prinsip-prinsip politik di dalam Islam sesuai dengan ajaran Islam, dia akan mendapatkan kemaslahatan. Tidak hanya itu terskup atau terkungkung pada negara Islam saja, tidak. Dan juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Maka satu ya, langkah pertama yang harus kita pahami dan harus kita aplikasikan ketika kita mengimplementasikan konsep Islam rahmatil alamin adalah bagaimana kita menghindarkan jauh-jauh paradigma muslim sentris. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ketika kita menghindarkan dari paradigma muslim sentris itu, ya, yang lebih aplikatif adalah bagaimana kita hadir di tengah manusia membawa kedamaian. Ya. Bukan kemudian kita membawa kepada
ketidakdamaian, ya. Bukan kita kemudian membawa kepada kerusuhan, membawa kepada kerusakan dan seterusnya, kemudorotan atau ketidaknyamanan. Kita hadir betul-betul, kehadiran kita itu menjadi adem buat semuanya, menjadi damai buat semuanya. Itu bukan memprovokasi, bukan menyulut api permusuhan, ya, api kebencian dan seterusnya. Maka kemudian di poin yang kedua ini adalah bagaimana kita menghadirkan toleransi dalam kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan beragama. Toleransi dalam kehidupan semua. Di dalam intern umat beragama pun kita harus bertoleransi. Ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berbeda mazhab misalkan, ya, ketika kita berbeda rujukan ulama misalkan, kita tetap menghadirkan yang namanya toleransi di situ, saling menghargai pendapat. Lebih-lebih juga dengan umat yang berbeda, dengan umat non-muslim. Ya. Berbeda agama itu harus dipahami. Berbeda agama itu bukan berarti kita berbeda Tuhan. Ya. Apapun agamanya, Tuhannya tetap satu, yaitu Allah. Ya. Kalau kita memahami berbeda agama itu berbeda Tuhan, secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Ya. Misalkan di Indonesia ada berapa agama? Misalkan ada 6 agama. Apakah kemudian di Indonesia ada 6 Tuhan? Kan tidak. Dalam paham kita berbeda agama itu, ya, bukan berarti beda Tuhan, tetapi hanya beda keyakinan, beda hidayah. Ya. Itulah salah satu poin, ya, bagaimana kita bisa bertoleransi kepada sesama umat manusia. Karena seluruh umat manusia itu adalah makhluk Allah. Ya. Jangan sampai kita berparadigma atau berpikiran seperti halnya bangsa Yahudi dulu. Apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Mereka itu mendominasi Tuhan. Mereka memonopoli Tuhan. Allah itu bagi dia hanya untuk Tuhan bagi bangsa Yahudi saja. Yang lain tidak berhak atas Tuhan Allah. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, apa bedanya? Ya, Tuhan itu, Allah itu untuk semua manusia. Sehingga siapapun yang kita hadapi, manusia jenis apapun, rasnya apapun, warna kulitnya apapun, agamanya apapun, itu adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita hormati. Ya, tidak boleh kita melecehkan, tidak boleh kita merendahkan, menghina dan seterusnya. Allah sendiri berfirman, laqad karramna bani Adam. Allah sendiri memuliakan bani Adam. Anak cucu Adam, manusia. Masa kita manusia itu menghina manusia yang lain, melecehkan, merendahkan atau tidak menghormati. Ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita menjadi toleran dalam hidup, ya. Tidak hanya dalam kehidupan beragama saja, dalam kehidupan sosial bermasyarakat pun juga seperti itu. Ya, toleran dalam hal misalkan perbedaan pandangan, ya, toleran dalam perbedaan politik, pilihan politik misalkan, toleran dalam perbedaan strata sosial, ya, dan dalam semua hal. Jadi bagaimana kemudian kita menanamkan paradigma di dalam diri kita itu adalah makhluk Allah, kita beriman kepada Allah, kemudian kita mendatangkan kedamaian buat siapapun. Inilah sesungguhnya esensi dari agama Islam yang rahmatan lil alamin. Islam bukan agama yang menindas, Islam bukan agama yang menghalalkan darah, Islam bukan agama yang memicu tindakan-tindakan terorisme. Ya, itu jauh dari nilai-nilai Islam. Yang Islam ajarkan kepada kita dan yang harus kita implementasikan diri kita sebagai muslim adalah bagaimana kita menjadi rahmat. Ya. Tindakan-tindakan yang suka memprovokasi, tindakan-tindakan yang menyulut kepada kebencian, itu juga sesungguhnya dalam kacamata ini tidak sesuai dengan rahmatan lil alamin. Tindakan yang mengajak orang kepada kebencian dan seterusnya. Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam bukan dengan kebencian. Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam itu dengan cinta. Agama Islam itu adalah agama cinta. Rahmat itu sendiri adalah cinta. Kita bicara rahmatan alam itu adalah agama cinta.
Ya. Kalau kita kaitkan misalkan tadi ketika kita berbeda agama begitu ya. Kalau kita sesama manusia meskipun berbeda agama, tujuan kita apa? Kita ingin manusia-manusia yang berbeda agama dari kita itu selamat. Selamatnya dengan cara bagaimana? Selamatnya dengan cara ayo kita masuk Islam, mengajak kepada agama damai ini. Kita yakin agama Islam adalah agama keselamatan. Ya. Kalau kita basis mengajarkan Islam, basis mendakwakan Islam itu dengan basisnya adalah kebencian. Kalau kita benci dengan manusia yang berbeda agama, kalau kita benci dengan manusia yang berbeda suku dan seterusnya, bagaimana mungkin kita pengen menyelamatkan manusia yang kita benci? Tidak mungkin. Ya. Maka menjadi rahmat ya, di poin yang ketiga adalah bagaimana kita menghadirkan cinta kepada seluruh alam semesta. Ya. Kita menghadirkan cinta. Cinta itu dominan di dalam hidup kita, bukan kebencian. Islam saya yakin tidak akan bisa bersinar sampai saat ini. Ya. Indonesia tidak akan menjadi negara dengan mayoritas Muslim seperti saat ini kalau agama Islam itu didakwahkan dengan cara kebencian, ya, dikenalkan dengan cara kebencian. Ya. Nah, menjadi Muslim yang rahmatil alamin adalah menjadi Muslim yang menghadirkan cinta di tengah kehidupannya dia. Ya. Tidak hanya untuk manusia bahkan, karena lil alamin. Ya, lil alamin itu artinya banyak. Alam semesta itu tidak hanya alam musyahadah, ya, alam yang bisa kita saksikan ini. Tidak hanya alamnya manusia saja, tetapi alam-alam yang lain. Makanya kita di dalam adab ya, ketika kita mau kencing saja itu ada adabnya. Ya, supaya tidak mengganggu alam yang lain, alam jin. Ya. Dan seterusnya. Ya. Terhadap binatang, bagaimana konsep Islam ya menjadi rahmat bagi binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, bagi sungai, bagi gunung dan seterusnya. Ya. Bagaimana manusia mengelola dunia, kita tuh sebagai khalifah, itu tugas kita sebagai khalifah di muka bumi adalah memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Ya. Kita itu hanya bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, Allah. Kita bukan penguasa yang sesungguhnya. Meskipun Allah mengatakan ya kita sebagai khalifah. Tetapi penempatan kita sebagai khalifah, tanggung jawab kita itu adalah bagaimana kemudian mengelola alam semesta ini dengan baik, begitu ya. Maka bukan untuk merusaknya, tapi untuk mencintainya, merawatnya, melestarikannya. Ya. Kita harus sadar, ya, mungkin agak berbeda dari misalkan kalau di dalam filsafat itu ada yang aliran eksistensialisme misalkan, ketika manusia itu menganggap dirinya sebagai pusat dari alam semesta, pusat dari dunia. Ketika dia menganggap kita itu adalah pusat, maka mengesampingkan makhluk-makhluk yang lain. Padahal kita itu hidup bersama, berdampingan dengan laut, berdampingan dengan sungai, berdampingan dengan gunung, berdampingan dengan tumbuhan, binatang, hutan, dan seterusnya. Kita harus sadar itu. Kita tidak bisa semena-mena ya, memperlakukan mereka itu semau kita. Kita tidak bisa menjadikan ciptaan Tuhan yang lain itu hanya melayani nafsu manusia saja. Tidak bisa. Tidak boleh bahkan. Ketika kita sudah bertindak berlebihan, merusak alam semesta, maka lihatlah apa yang kita hadapi. Bencana alam akan datang kepada kita. Gunung akan menumpahkan laharnya. Ya. Lautan akan datang dengan gelombang besar tsunami. Ya. Hujan akan turun dan kita terendam banjir dan seterusnya. Itu yang akan kita dapatkan kalau kita tidak cinta terhadap alam semesta. Kalau kita tidak menjadi rahmat buat alam semesta, buat lingkungan kita. Ya.
Baiklah, jadi pada kesempatan ini ketika kita membicarakan, mengkaji konsep Islam rahmatan lil alamin, setidaknya ada 3 poin penting yang harus kita ingat dan harus kita tanamkan baik-baik di dalam cara berpikir kita. Ya, yang pertama, kita tidak terjebak kepada muslim sentris. Ya. Kita harus menjadi beyond dari umat Islam, ya, untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, bagaimana kemudian kita menghadirkan atau menjadi pribadi yang toleran, tidak hanya untuk sesama umat Islam tetapi juga seluruh umat manusia. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi orang yang pencinta. Kita menghadirkan cinta dalam kehidupan kita, dalam setiap interaksi kita dengan manusia, dengan alam semesta, dengan makhluk hidup yang lainnya, ya, dengan lingkungan. Kita menghadirkan cinta dalam setiap napas kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.